itu ternyata memang banyak orang yang tidak tahu tenun, tidak tahu lurik. Jadi kami kan punya beberapa program ya. Jadi ada yang programnya cuma singkat begitu. Jadi kami pernah yang 2 tahun itu dulu di Lombok Utara dengan Bapeda Lombok Utara itu. Jadi apa yang kami punya kami bisa sharekan. Ya, itu kami bagikan gitu, dan tentunya kemudian menenun dengan melawan dengan menenun. Ya. Halo sahabat Teras Mitra semuanya, kembali lagi kita di podcast TM Share. Sekarang kita sedang ada di ruangan penuh warna ya, ini ada beberapa pernak-pernik dengan warna yang menarik, dan bersama kita sudah ada Mbak Ati. Halo semuanya. Dan kita sekarang ada di mana sih gitu? Nah, mungkin Mbak Ati bisa menjelaskan kita ada di mana sih? Ada di mana? Oke. Halo semuanya. Siang ini. Apa lanjut. Oke, biar nggak penasaran, jadi kita ada di ruang galerinya Lawe. Jadi kita ada di Jogja, gitu. Oke. Jadi kita sedang ada di Jogja teman-teman, dan kita lagi berada di workshopnya Lawe Indonesia. Nah, Lawe Indonesia ini apa? Mungkin Mbak Ati bisa cerita, karena di sini tuh banyak benda-benda yang cukup lucu-lucu ya teman-teman, dan banyak motifnya itu garis-garis. Nah, ini baru lucu. Nah, ini lucu. Motifnya garis-garis. Nah, itu apa sih sebetulnya Lawe itu apa, dan ngapain sih sebetulnya? Mbak Ati. Lawe. Jadi Lawe itu biasanya banyak yang nyangka ya, Lawe itu singkatan dari apa sih gitu. Jadi Lawe itu bukan singkatan. Jadi Lawe itu artinya benang. Ya, jadi dan bahasa lurik itu basisnya tenun ya. Jadi tenun itu bahan dasarnya benang. Jadi Lawe itu memang dia benang mentah atau benang masih putih yang biasa memang kita dipakai untuk menenun gitu. Ya. Jadi filosofinya adalah salah satunya bahan untuk membuat tenun lurik. Ya, tenun apapun itu kalau orang Jawa bilang itu benangnya itu namanya Lawe. Ya. Tapi memang mungkin karena kebetulan kita di Jogja, jadi kita menamakannya Lawe. Mungkin di daerah lain akan berbeda dengan namanya. Tapi pada dasarnya adalah bahan dasar untuk benang. Yang mulai tahun 2010 itu kan kami Lawe itu di bawah payung lembaga Teras Mitra ya. Teras Mitra. Nah itu kami menginisiasi program namanya Weaving for Life. Weaving for Life. Ya, jadi Weaving for Life ini saat ini sudah mencapai sekitar, kalau tidak salah ya, itu ada 11 batch. 11 batch. Ya, jadi dari tahun berapa itu? Dari 2010. 2010 ya. Jadi sekarang berapa? Kira-kira 11 tahun. Ya. 14 tahun ya. Programnya 14 tahun. 14 tahun, dan kami tidak bekerja sendiri ya. Kami tidak perlu diketahui, kami tidak bisa bekerja sendiri karena PR terkait dengan pelestarian tenun dengan perempuan itu luar biasa besar. Jadi yang itu tadi. Jadi yang pertama dulu kami dengan dampingan kami ada di TTS ya. TTS itu Timur Tengah Selatan. Itu NTT. NTT. Ya. Itu pertama sekali. Jadi waktu itu yang menginisiasi atau yang menjadi inspirasi adanya program Weaving for Life. Jadi waktu itu di 3 Batu Tungku, Amanatun, Amanuban, satu lagi saya lupa. Di perempuan di sana menenun, karena di sana ada tambang marmer, di sana ada gunung marmer gitu, dan ditambang, dan kalau memang sementara di daerah itu adalah sumber mata air gitu, dan kalau itu dirusak itu pasti akan habis, mata air mereka rusak. Kemudian perempuan penenun ini melawan, mereka menenun mengelilingi bukit. Ya, menenun, dan itu perlawanan perempuan. Ya, dan itu yang dilawan mereka adalah alat-alat besar. Ya, jadi tetap menenun meskipun, dan akhirnya mereka penambang ini mundur gitu. Dan itu yang menjadi inspirasinya munculnya program Weaving for Life. Itu pertama sekali. Dan
Kalau jadi sebuah perlawanan juga ini sebetulnya ya. Ya, betul. Keren. Betul gitu. Nah, kemudian Menenun dengan melawan dengan menenun. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga sebenarnya programnya kan banyak. Ada yang memang kalau dulu awal-awal itu kami memang fokus di pelestarian di bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan benang yang baik, yang tidak luntur, karena banyak benang-benang yang luntur juga di sana. Kemudian bagaimana mereka bisa mencoba mengembangkan produk sendiri seperti itu. Ya, terus tentang QC, karena kadang-kadang mereka menenun itu kan bukan seperti kita yang belajar gitu ya, tapi kan menenun kan turun-temurun. Jadi untuk kualitas itu kan ya biasanya kami menenun begini. Gitu. Kadang mereka menenun di bawah pohon sambil makan sirip pinang, ludah merahnya jatuh ke benang. Ya mungkin kalau teman-teman mungkin kalau kapan hari atau mungkin bisa dicek tuh tenunan yang hobi koleksi tenun, mungkin bisa dicek tuh ada nggak itu ludah merah di tenunnya, atau barangkali ada juga kadang tuh rumput ya yang itu ikut masuk dalam tenunan, rumput kecil gitu. Nah itu tapi ya itu justru sebenarnya kelihatan kalau itu memang tenun beneran, tapi secara kualitas kita coba untuk bisa diterima di pasar yang luas mungkin. Betul. Ini ya, karena ada standar QC itu. Ya. Dan supaya mereka kita sekedar membagikan pengetahuan yang kita punya saja gitu. Kita juga tidak bisa lantas memaksakan harus begini, harus enggak bisa seperti itu, karena ini proses ya, apalagi kita dengan masyarakat begitu, yang tentunya kalau secara teknis ya mereka master ya. Kita ini kan anak bawang aja gitu ya. Tapi kita cuma membawa pengetahuan yang dibutuhkan oleh pasar untuk hasil karya mereka, supaya kualitasnya lebih baik dan mungkin lebih diterima oleh pasar. Ya karena kalau kita melihat ke luar negeri, misalnya keluar Indonesia, itu di luar juga banyak tenun-tenun yang lain dan mereka perkembangannya luar biasa. Maksudnya di luar tenun-tenun dari negara lain? Iya, tenun-tenun dari negara lain itu kan juga, maksudnya kan tenun tidak hanya di Indonesia itu, mereka juga punya tenun juga dan mereka sangat dilestarikan gitu. Kemudian juga dikembangkan. Jadi bentuknya adalah pendampingan gitu ya? Pendampingan, biasanya pelatihan, terus kemudian kayak gitu ya? Iya. Nah itu tadi yang ke penenunnya langsung. Kemudian yang kedua yang ke pengembangan produknya, itu juga ya itu dulu salah satunya itu beda target lagi ya? Beda target lagi, karena kalau nanti penenunnya juga suruh jahit habis nanti penenunnya. Jadi bagi ini pekerjaannya. Betul, supaya juga nanti yang kena dampak ekonominya kan juga lini yang berbeda lagi gitu. Ya. Nah sudah yang menjahit, kemudian yang sekarang kita lakukan sebenarnya ini inisiatifnya sejak pandemi ya, karena kami begitu pandemi kami nggak bisa kemana-mana gitu, karena kami harus tetap di sini, tetapi kami harus bekerja, katakannya gitu. Jadi kemudian muncul ide untuk membuat program online. Jadi waktu itu programnya kita melibatkan anak-anak muda. Tentunya anak-anak muda ini yang ada di lokasi tenun, yang mereka punya potensi tenun begitu. Nah itu nama programnya sebenarnya masih undernya Weaving for Life, dengan nama programnya Weaving Advocate. Jadi mengajak anak-anak muda ini untuk belajar memotret terkait dengan utamanya dengan tenun dan kebudayaan yang ada di sekitar mereka. Kemudian mereka juga diajari membuat narasi, menulis begitu. Itu dalam bentuk apa ya? Pelatihan juga? Ya, pelatihan online. Pelatihan foto dan penulisan. Foto story. Jadi istilahnya foto story. Waktu itu kami kerjasama dengan banyak institut, tapi sebenarnya waktunya nggak lama. Itu kayaknya sekitar sebulan kelas, kemudian sebulan kemudian kurasi. Dan kemudian hasilnya dipamerkan di Hari Tenun Nasional 7 September. Itu pertama. Hari Tenun Nasional itu adalah 7 September. Mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu ya. Oke teman-teman, sebentar lagi bulan September. Nah, ingat tanggal 7 kita pakai tenun. Tanggal 7 kita pakai tenun dan 7 September. Dan kita pasti akan ada event di 7 September nanti. Tunggu teman-teman. Nah, tenun ini kan nggak sepopuler kayak batik ya. Kalau batik itu kan hampir semua orang tahu.
itu adalah wastra yang dan biasa kita pakai gitu. Tidak banyak orang yang tahu tenun. Nah itu kemudian kan jualannya pasti kan butuh strategi khusus juga kan. Iya. Mungkin Mbak Ati bisa cerita gimana sih struggle-nya untuk mempopulerkan tenun gitu, karena salah satu misinya Lawe juga kan pelestarian tenun ya. Ketika lestari artinya berarti banyak orang kemudian yang tahu gitu, karena ketika orang nggak banyak tahu ya berarti misi itu kan belum maksimal terrealisasi. Nah mungkin strateginya kayak gimana Mbak? Oke. Lakukan. Nah, jadi gini, itu aku malah jadi ingat dulu tahun 2007. Jadi tahun 2007 itu belum banyak teman-teman pengusaha yang mengembangkan lurik, karena memang waktu itu ya tadi saya bilang luriknya warnanya masih warna-warna lama ya, warna-warna yang gelap gitu. Dan tahun 2007 itu pertama kalinya kami ikut Inakraf secara langsung, kami sewa booth sendiri. Nah itu yang kami lakukan di sana adalah mungkin dagangannya lakunya ya nggak banyak banget gitu, tetapi kemudian yang menjadi yang bisa kami rekam gitu, itu ternyata memang banyak orang yang tidak tahu tenun, tidak tahu lurik gitu. Tidak mengerti, dan mereka tanya, ini dari Jogja, ini batik ya gitu. Tetap udah garis-garis pun dibilang batik waktu itu, dan tim kami yang ada di Inakraf waktu itu lebih banyak menjawab pertanyaan orang-orang datang yang berkunjung itu gitu. Jadi ini lurik itu apa sih gitu. Ternyata banyak yang nggak tahu lurik itu apa, orang Jogja sekalipun gitu. Jadi memang kira juga dulu lurik ya cuma sekedar kain gitu loh, nggak tahu kalau bahwa ternyata itu tuh tenun. Kita taunya mungkin kalau lurik ya dipakai yang kusir kuda tukar itu kan. Atau misalnya kalau teman-teman ke Beringharjo kan ada yang ibu-ibu yang biasa ngendong jualan, buruh gendong lah istilahnya. Itu kan pakainya lurik juga, tapi kan selendang itu. Atau stagen itu kan juga itu tenun ya, yang buat atau ibu-ibu hamil itu biasanya pakai stagen. Nah itu jadi memang salah satu metodenya ya bercerita gitu, bercerita. Kemudian kita biasanya di produk-produk kami itu ada story-nya, kayak gantungan. Ini ada dua nih. Nah ini banyak, ini ada ceritanya nih. Nah kalau yang ini, jadi motif ini kan warna-warni nih. Ya. Nah ini nih, ini motif ini adalah salah satu seri dari motif edan-edanan. Jadi, apa itu? Jadi pertama gini, lurik tenunnya sendiri kami punya motif, produknya, komposisi produknya sendiri kami bikin motif juga. Nah ini serinya seri edan-edanan. Jadi edan-edanan itu sebuah tarian di Jogja. Umumnya biasanya di Jogja ya, itu biasanya dia keluar kalau ada orang hajatan manten itu. Nah itu biasanya ada dua orang laki-laki perempuan yang dandan kayak orang gila itu. Yang lipstiknya kemana-mana, yang bedaknya kemana, bawa sapu sama kemoceng. Nah itu dia biasanya menarik keluar duluan. Nah itu tarian edan-edanan. Memang filosofinya mereka yang akan membersihkan itu dari hal-hal yang tidak terlihat begitulah, katakanlah seperti itu, atau membersihkan ini ya bala. Gitu. Dan di orang-orang Jawa juga mempercayai bahwa kalau itu dibersihkan, kemudian hal-hal yang tidak baik ini juga tidak akan mengganggu yang punya hajat gitu. Mereka mungkin kalau memang kita percaya ada makhluk lain, ya mereka akan asik bermain dengan pemain penari edan-edanan ini. Benar teman-teman. Jadi warnanya dan motifnya. Jadi yang di belakang ini motifnya memang motif edan-edan, makanya warnanya hancur ya, ditabrak-tabrakan gitu. Komposisi warnanya tuh berani sekali teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada pink kemudian ditabrakkan dengan warna hijau terus ada coklat. Jadi aku pikir cukup berani ya untuk mendesain sebuah produk dengan warna yang sangat kontras gitu ya. Nggak semua brand tuh berani untuk melakukan
apa namanya dan seperti ini keren. Tapi tapi memang kalaupun itu ditabrakkan juga agak asal nabrak sebenarnya, karena kami kan pasti ada ada kayak yang ini sebenarnya ini yang di sebelah kanan saya belakang ini yang seri terbaru. Jadi ini seri Sajen. Ya, Sajen itu apa ya? Sajen itu kayak sesajian. Nah, itu yang dipakai biasanya untuk upacara adat gitu. Ya, upacara. Jadi memang waktu itu Inakraf ya, ini keluarnya pas Inakraf. Jadi untuk Jogja kan kami tergabung di ASEPI, kemudian diambil temanya adalah sumbu filosofi. Sumbu filosofi itu kan dari Merapi ke selatan. Di sini kebetulan Garis Imajiner itu kemudian di mana? Panggung Krapyak. Nah, itu kan kemudian kita di Panggung Krapyak selatan sampai Parangtritis. Itu waktu itu juga gitu, karena kan dengan warna-warna atau tenun-tenun yang kita punya ini, kira-kira apa yang kita bisa munculkan kemudian ya warna-warna sajen itu. Warna-warna maksudnya warna-warna yang muncul di sajen ya, bunga, kemudian buahnya kayak gitu. Nah, itu kombinasinya seperti ini. Kayak ungu itu mungkin desainer kami itu mungkin terong ungu mungkin ya. Kan ada ya, kalau kayak gunungan apa itu kan ada tuh ya ada kacang panjang, ada terong ungu, ada cabe kayak gitu. Nah, itu. Apa namanya? Hasil bumi. Ya, hasil bumi. Hasil lihat deh supaya teman-teman bisa. Nah, ini. Oke, ini teman-teman. Ini yang seri Sajen. Oh, ini Sajen. Ya, ini dua-dua ini seri Sajen. Lucu. Coba ini pasti apa namanya pas suka. Nah, teman-teman, jadi lokasinya ada di Krapyak. Dekat Panggung Krapyak, dekat sekali. Maksudnya jalan sampai sih ya 10 menit lah gitu. Jadi teman-teman yang sedang ke Jogja butuh oleh-oleh gitu, yang nggak cuma bakpia, bisa berkunjung ke Lawe. Dan ini adalah salah satu produk budaya juga yang ada di Jogja, karena ini adalah tenun lurik gitu ya. Jadi sangat cocok buat oleh-oleh. Nah, nggak cuma buat oleh-oleh sebenarnya. Jadi sama buat bisa dipakai juga sih. Apa gimana Pak? Jadi nanti nggak cuma buat oleh, belinya cuma 1-2 ya. Jadi sebenarnya memang silahkan jualan. Ya, jadi memang kami juga banyak, maksudnya selain untuk oleh-oleh begitu, karena ini harapannya memang jadi salah satu apa ya, ciri khas Jogja ya, ingat gitu. Nah, kami itu juga banyak melayani untuk yang meeting kit, gift set kayak gitu. Biasanya memang dari bank, kemudian dari amus-amus gitu. Nah, ini biasanya banyak yang terakhir itu baru kirim awal minggu kemarin itu dari PUPR. Jadi salah satu langganan. Selain souvenir yang bisa dibeli, juga ada paket-paket gift atau kit untuk meeting dan lain sebagainya. Yang mau nikah juga bisa, kalau misalnya mau pesen apa sih nikah kan pakai souvenir. Souvenir pernikahan juga bisa. Nah, atau seserahannya seperangkat alat kerja gitu kan boleh juga ya. Ada tas, terus kemudian ada wadah laptop, terus ada pouch dan lain sebagainya. Benar. Menurutku itu ada anak kecil yang sedang menjahit, terus di situ ada anak-anak sekolahan yang sedang bermain apa, mungkin itu apakah itu bagian dari program atau mungkin bisa diceritakan? Memang jadi kami kan punya beberapa program ya. Jadi ada yang programnya cuma singkat begitu, jadi pelatihan 1 kali sudah selesai. Nah, yang seperti ini biasanya memang kami diundang, bisa dari lembaga pemerintahan, bisa dari NGO begitu, dan kemudian mereka yang mendampingi kami hanya datang 1-2 kali sebagai trainer, sebagai konsultan. Kemudian yang kedua adalah short course. Short course itu biasanya ini lebih ke skill atau skill itu ada menjahit, kemudian di tenun begitu, tapi memang tidak di teknis menenunnya, tapi biasanya di pengembangan motifnya. Ya, jadi mereka bagaimana membuat motif itu supaya bisa diaplikasikan menjadi produk. Nah, itu kemudian juga
apa namanya, kadang ada kelas-kelas singkat itu di pengembangan bisnis ya, untuk UMKM. Pengembangan bisnis ya, untuk teman-teman. Dalam bentuk apa nanti itu jadi mungkin teman-teman belajar jualan ya, belajar dari bisnis plan dulu gitu. Ya, jadi memang bisnis dari gimana bisnis caranya ya, membangun sebuah bisnis gitu. Betul ya, pengelolaan, bahkan mungkin kalau diperlukan juga bagaimana manajemen keuangan, terus kemudian SOP-nya kayak gitu. Jadi bagaimana membangun sebuah bisnis lah. Tuh. Oke, kalau sudah jadi trainer itu berarti memang sudah expert sekali ya teman-teman di Lawe ini. Insya Allah. Okay. Sombong sedikit ya. Sorry. Enggak, kami juga masih sorry. Kami juga belajar terus teman-teman. Ya. Kami juga belajar terus teman-teman. Jadi yang memang yang kami punya baik terutama memang pengetahuan ya. Jadi apa yang kami punya kami bisa sharekan ya, itu kami bagikan gitu. Dan tentunya kalau kami ngajari sesuatu itu kami harus lebih bisa lagi, jadi kan kami harus belajar lagi gitu. Nah, jadi jualan yang kedua adalah tadi udah produk, nah sekarang adalah programnya. Jadi selain jualan produk ternyata kami juga ada kegiatan pendampingan. Jadi buat teman-teman yang punya lembaga atau bekerja di NGO mungkin atau di pemerintahan yang sedang melakukan pendampingan UMKM atau membangun sebuah bisnis, tapi bisa menjadi konsultan gitu ya. Insya Allah, pasti. Insya Allah. Oke, nah ya. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Oke. Kemudian ini panjang nih, bisa besok sore baru selesai kita. Nah, itu ya. Kemudian ada yang pendampingan jangka waktu yang lama, long course gitu. Jadi itu biasanya kami bisa minimal 1 tahun minimal 3 bulan, itu bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun. Kami pernah yang 2 tahun itu dulu di Lombok Utara dengan Bapeda Lombok Utara itu. Jadi memang kami tidak tinggal di sana dalam waktu 2 tahun, jadi kami bolak-balik ya, sebulan sekali kami akan ke sana, dan kami berkomunikasi dengan teman-teman melalui WA, dulu belum Zoom karena Zoom itu baru pandemi ya, jadi kebetulan sebelum Zoom, jadi telepon, WA sudah ya itu. Dan kalau yang di apa namanya, kalau yang long course tadi memang yang pendampingan itu ya nanti permintaan dari lembaga yang punya program itu seperti apa, kemudian kemampuan kami seperti apa gitu. Nah ini coba kita sinkronkan, jadi nggak istilah rawatan mancal ya kata orang Jawa gitu. Jadi selain punya program pendampingan sendiri, lalu juga sering hire atau diajak kerjasama oleh beberapa lembaga untuk melakukan pendampingan juga. Betul. Nah, terus yang tadi, yang balik ke gambar tadi, itu salah satu program namanya Craftmas. Oh, oke. Ya, apalagi itu? Kebanyakan programnya kita ini sampai bingung. Nanti saya ya. Jadi Craftmas itu salah satu program yang itu untuk memperkenalkan tentang tenun itu ke masyarakat awam, anak muda, orang dewasa bahkan, tapi memang dalam waktu yang sebentar saja. Kemudian selain pengenalan ini, kita juga mencoba memanfaatkan perca dari tenun yang kita punya, karena kan kita tahu bahwa bikin tenun itu tidak mudah dan bukan waktu yang lama. Jadi kalau perca kecil yang masih kita bisa jahit ya kita bisa jahit, misalnya jadi mana ya, di belakang sana gantungan kunci ini aku bawa sekalian ini aku bawa sekalian. Jadi kalau yang ini salah satu pemanfaatan percanya ya. Jadi yang terkecil kita masih bisa pakai untuk sisa-sisanya masih bisa dipakai ya. Nah kalau yang sudah terkecil lagi yang kita nggak bisa jahit, itu kita pakai untuk bikin kolase. Jadi pengenalan ke anak-anak tenun, kemudian pengenalan juga untuk pemanfaatan limbah gitu. Ya, jadi bagaimana mereka jadi ini sebenarnya apa, kalau anak-anak kan simpel banget ya.
Oh, ini kan kalau misalnya ibunya yang punya kadang-kadang mereka punya ibunya penjahit tak tahu di rumah kan dibuang gitu. Nah, itu ternyata bisa dipakai ya gitu, dan mereka nanti kita sesuaikan dengan kurikulumnya mereka. Kayak gitu. Berarti kalau itu kan pakai seragam, berarti Lawe datang ke sekolah. Iya, datang ke sekolah. Kayak ngajarin anak-anak gitu bikin gambar pakai perca tenun gitu. Kayak mewarnai gambar ya, jadi template-nya udah kami kasih, mereka mewarnai pakai kain gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat kerjasama sama Sekolah Kampung Rumah Kayu. Itu untuk anak muda. Nah, ini keren banget ini. Ini dari lurik. Ya, itu dari perca. Guys, ini sih karya seni kalau ini. Siapa ini yang bikin, Mbak? Ini jadi program ini Lawe bekerja sama dengan teman-teman Sekolah Kampung Rumah Kayu. Kemudian yang jadi kalau tadi yang dengan anak-anak kita datang ke sekolah-sekolah, kalau ini mereka datang ke sini. Ya, jadi mereka ini siapa? Seniman kah atau apa? Soalnya bagus banget ini kalau. Saya baru mau nunjuk, Kak. jadi peserta ini adalah anak-anak pondok kan ini kita tinggal di Kerapia, jadi di sekitar sini banyak pondok ya. Kebetulan pondok, guys. Ya, pondok. Kemudian di sebelah kantor kita ini ada pondok itu, dan banyak remaja putri yang di situ. Kemudian mereka coba ditembusi. Kemudian berapa kali pertemuan? 4 kali waktu itu ya, kalau nggak salah 4 kali pertemuan, dan ini salah satu hasilnya, dan sudah ada yang terjual juga. Jadi memang sebenarnya harapannya ini bisa memiliki nilai ekonomis gitu. Kemudian bahkan percanya yang nggak kepakai ini bisa dijual. Iya. Berapa? Ya. 500.000. Tidak mahal. Nggak mahal sih. Nggak mahal. Karena sudah ini dijual. Ini dijual. Silakan teman-teman dibeli. Jualan yang ketiga. Oke. Emang kalau saya ini sungguh luar biasa membantu saya untuk jualan. Keren sih. Jadi banyak ternyata teman-teman yang dilakukan oleh Lawe selain jualan, program melakukan pendampingan, terus ngajar juga untuk anak-anak, terus kasih pelatihan dan menghasilkan sebuah karya seni gitu, bukan sekedar kriya, bahkan sampai ke karya seni. Nah, udah berapa tahun berarti sampai sekarang 2009? Lawe itu berdiri 2004. Jadi nanti sepuh juga. Agustus nanti tanggal Agustus bulan depan nanti Lawe 21 tahun. Wow, itu sebuah bisnis sudah dibilang sepuh. Ya, remaja. Bisa bertahan sampai sekarang itu bukan hal yang mudah pasti ya. Ya, tentunya, apalagi kemarin kita sempat melewati pandemi itu hantaman yang luar biasa buat ya hampir seluruh lini usaha ya, itu luar biasa. Tapi alhamdulillah kami masih bisa survive dan belum balik seperti dulu, tetapi semoga ini kita masih tetap bisa running terus begitu. Sorry, ada yang aku inget tadi, ada yang kelewat, jadi yang kaitannya dengan program ya, yang kaitannya dengan program tadi. Jadi memang selain dengan anak muda gitu, nah itu ini sebenarnya kaitannya di pelestarian tenun juga, karena kan banyak anak-anak generasi sekarang yang nggak tahu tentang tenun gitu. Kemudian bagaimana kalau dulu mungkin neneknya atau nenek buyutnya masih menenun, tetapi mamanya tidak menenun lagi, anaknya ini tidak menenun juga, bahkan tidak tahu sama sekali, putus ya. Kemudian kami mencoba untuk menyambungkan ini lagi dan kami inisiasi melalui program Weaving for Life tadi, itu namanya Sekolah Tenun Kampung. Iya, Sekolah Tenun Kampung. Ya memang lokasinya ada di kampung ya, tapi jangan dibayangkan ini sekolah punya pemerintah begitu yang gedungnya ada berkelas-kelas itu enggak. Jadi itu konsepnya sekolah tenun. Jadi gini, Sekolah Tenun Kampung itu sebenarnya memang posisinya kan ada di daerah-daerah yang memang daerah-daerah berarti nggak cuma satu. Ya cuma satu memang. Ada beberapa titik, ada 5 titik sekarang ya. Sementara baru 5 titik, yang harapannya bisa berkembang lebih banyak lagi begitu.
Tapi kebetulan memang 5 titik ini sementara masih di NTT semua, gitu ya. Karena memang ini terkait dulu dengan program yang sebelumnya dengan apa namanya Mama Yovita ya, almarhumah itu. Jadi di sekolah tenun kampung ini harapannya bisa mengajarkan anak-anak untuk belajar menenun, untuk mereka tahu filosofi tenun gitu. Dan waktu itu kami mendapatkan, alhamdulillah kami mendapatkan pendanaan. Jadi kita support ke masing-masing sekolah tenun kampung itu sekedar tempat belajar ya. Tempat belajar ya, bahkan jangan dibayangkan bangunan seperti ini. Jadi memang ya yang penting ada atapnya, kalau hujan tidak kehujanan kayak gitu. Kemudian mereka punya alat tenun tambahan yang dipakai untuk menenun seperti itu. Nah itu kemudian juga terutama memang benang ya, karena benang ini adalah sesuatu yang habis pakai, dan kalau kelompok yang harus menyediakan itu kan biayanya sungguh besar, sementara mereka juga secara ekonomi juga terbatas sebetulnya. Itu yang kemudian coba kita support gitu. Dan lagi-lagi tadi saya yang apa namanya, sebelumnya kita kerjasama dengan sekolah kampung Omah Kayu. Nah di STK ini juga kami kerjasama juga dengan sekolah kampung Omah Kayu. Kebetulan karena memang kantornya sebelah dengan Lawe di sini ya. Nah itu teman-teman sekolah kampung Omah Kayu mencarikan support buku. Jadi kalau mereka antri untuk belajar menenun, yang lain masih bisa membaca. Gitu kan, ya. Dan budaya membaca di sana kan sangat rendah ya. Itu jadi mengenalkan buku ke anak-anak itu. Jadi ya memang prosesnya pelan-pelan. Bahkan buku yang kita kirimkan juga ya buku anak-anak, buku komik, buku cerita-cerita sederhana gitu. Dan kemarin juga kayaknya itu juga hasil berjejaring juga buku itu kita dapat ya. Jadi teman-teman sekolah kampung Omah Kayu juga tidak beli sendiri, teman-teman mendapatkan support dari Alinia ya, dari Alinia ya. Jadi memang begitulah kami bekerja teman-teman. Jadi memang dan kita memang nggak bisa kerja sendiri ya, kita harus saling bantu, saling support. Itu yang STK. Dan udah punya sekolahan juga. Sudah punya sekolah. Tapi ini gak ada ijazahnya. Sekolah non formal tapi kan nggak apa-apa, sekolah gitu. Iya. Punya 5 cabang. Tempat belajar ya, tempat belajar. Lebih pada tempat belajar dan memang spesifik adalah untuk belajar menenun berdasarkan dan berdasarkan kekhasannya masing-masing. Karena 5 sekolah ini kan kalaupun semuanya di NTT, masing-masing kan punya karakternya sendiri-sendiri ya. Kayak yang motif ini kan tenun juga nih ya. Nah, ini dari daerah Papin. Ya, Papin. Kemudian Papin itu mana? Papin itu masuknya di Bogi. Ya, TTU, Timur Tengah Utara. Jadi ini adalah yang ini. Saya pinjam teman-teman properti ini. Ini produknya Lawe juga. Berarti ini ya program ya, apa baju yang dihasilkan dari sebuah program. Betul. Jadi ini gitu ya, sebenarnya tolong ya itu nanti di-cut ya. Lanjut. Jadi ini. Ya, jadi ini memang kombinasi tenun dari Papin, dari STK, sekolah tenun kampung Papin, kemudian dengan polosnya adalah tenun lurik Jogja tapi polosan. Oke, keren sih. Maksudnya jadi ada value-nya gitu loh. Ketika saya memakai ini tuh saya nggak cuma sekedar memakai sebuah outer atau baju gitu, tapi saya juga bisa istilahnya flexing juga gitu loh. Ini tenun dari Papin loh, ini Papin tuh di NTT, dan ini yang menenun adalah anak-anak yang sedang belajar kayak gitu. Maksudnya tapi ini bukan child labor ya, saya perlu tekankan. Jadi ketika anak-anak, jadi memang apa namanya, ketika anak-anak belajar, kemudian misalnya ada sebagian tenun yang kami ambil kemudian kami jadikan produk, itu bukan mereka tidak dalam rangka bekerja sebagaimana kita orang dewasa yang waktunya dari jam 8 sampai jam 5, tidak, tapi mereka belajar, jadi mereka masih dalam proses belajar sepulang sekolah, dan ketika mereka happy gitu. Kalau mereka tidak mau belajar, kita tidak memaksakan ya, tidak bisa, dan tidak ada target gitu ya. Dan tidak ada target. Betul. Kita hanya memberikan sebuah reward apa yang sudah mereka lakukan gitu. Betul. Kan ketika mereka belajar menghasilkan sesuatu kan
jadi lebih semangat. Ya. Gitu teman-teman. Oke, tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali apa yang sudah dilakukan oleh Lawe dari jualan, program pelatihan, terus kemudian sekolah, tenun gitu. Iya. Terus regenerasi dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi memang semua itu apa yang dilakukan kan disupport dari hasil bisnis yang dipunyai Lawe kan, jualan produk di belakang. Karena semua aktivitas itu didanai sebagian oleh itu, walaupun memang ada beberapa yang kemudian Lawe mendapat pendanaan atau kemudian dihadir oleh beberapa lembaga gitu. Nah, yang pengen aku tanyakan adalah terus kemudian gimana sih strategi pemasaran yang dilakukan oleh Lawe gitu. Bayangkan berapa? 20 berapa tahun? 21 tahun loh. 21 tahun. Nah, itu kan pasti punya strategi dan perencanaan bisnis dan pemasaran yang nggak main-main. Bisa cerita gimana sih cara jualannya Lawe ini? Cara jualannya Gusti kalau nyuwun laris ke arisan-arisan sosialita gitu sambil produk atau gimana? Ini tadi Gusti kalau nyuwun ditarik rezeki. Itu nomor satu. Nah, jadi memang gini, kalau apa namanya, kebetulan kan memang Lawe itu selain disupport untuk mendampingi, kami itu juga sebenarnya banyak disupport juga oleh lembaga-lembaga untuk bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya kami sendiri. Jadi kami itu sering dapat pendampingan bagaimana dulu awal-awal itu ada pendampingan untuk bisnis untuk bisnis plan, kemudian bagaimana bikin BMC-nya, bagaimana mengelola sebuah bisnis itu. Karena memang kebetulan sejak awal founder sendiri itu juga nggak ada yang punya basic bisnis, keuangan pun bahkan nggak ada, gitu. Keuangan bahkan nggak ada. Otodidak, betul, otodidak. Jadi kami itu jalan 21 tahun itu, jangan kira itu kalau orang jalan udah kesandung-sandungnya berdarah-darah itu. Ya, itu memang. Pasti ya. Iya, jadi yang pertama kalau marketing kan targetnya dulu ya. Jadi memang targetnya kalau sekarang kita arahnya kalau untuk bisnis ya. Kalau bisnis itu memang kan B2B. Ya, jadi B2B ya. B2B. Kemudian di target pasar lain ada B2C, tetapi itu tidak terlalu besar. Karena memang kenapa B2B? Jadi harapannya persebaran produk kita itu yang beli satu tetapi langsung banyak yang dibeli gitu. Nah itu juga upayanya kan supaya penyebarannya langsung berat gitu. Kalau satu orang juga secara effort juga kalau B2C apa namanya, misalnya seharian gitu kita bisa melayani satu orang beli satu. Tapi memang Lawe itu kan punya ya, kalau artis fans ya. Nah, kami punya namanya Lawe Lovers. Lawe Lovers. Fans club juga. Fans club ya. Jadi yang fanatik gitu, yang fanatik yang senang pakai produknya Lawe gitu. Karena kan sebenarnya kan biasanya teman-teman yang apa istilahnya, kalau pakai baju yang kemudian dipakainya enggak ganti, maksudnya enggak ada tuh. Saya lupa namanya. Jadi enggak. Jadi yang bukan baju pabrikan itu loh. Jadi kita beli baju satu, kalau belum rusak ya itu masih kita pakai terus, enggak apa itu namanya? Slow fashion. Nah, slow fashion. Teman-teman emang teman-teman yang arahnya karena produknya Lawe ini sangat awet sekali ya. Karena aku lihat jahitannya jejak kuat banget ini. Betul. Ya paling nanti kalau dipakainya udah lama banget ya, warna pudar itu kan sangat wajar ya. Ya sebenarnya juga itu bisa diminimalisir kalau kita nggak jemur langsung di terik matahari. Tapi memang apa namanya produk ya, makin lama makin pasti makin aus. Itu jadi yang kedua memang di sosial media. Jadi kita sosial medianya juga. Sosial media ada di Instagram, ada Facebook gitu. Apa namanya? Lawe Indonesia. Ya, nanti mungkin teman-teman yang belum tahu bisa di-follow Instagramnya Lawe, @Lawe Indonesia. Jadi di situ atau @Lawe Katalog. Nah itu kalau yang di Lawe Indonesia memang lebih banyak kita share info kegiatan gitu, info pendampingan. Lebih general gitu ya? Ya, event kayak gitu. Kalau yang teman-teman pengen tahu lebih banyak produknya, detail itu di
@lawe katalog. Tapi nanti teman-teman buka di @lawe Indonesia tuh ada tuh nanti nge-link ke sana. Gitu. Marketplace ada di toko kuning sama toko hijau, orange ya, di Shopee sama di Tokopedia, sebutin aja. Itu sama ininya Lawe Indonesia. Nanti website ada, websitenya sama laweindonesia.com, dan kebetulan memang besok tanggal 3 Agustus siapa itu? Kami ulang tahun yang ke-21. Wow. Kami ulang tahun dan semakin tua, semakin bergembira, semakin cerah ceria, gitu. Jadi ada apa? 21 produk baru kah? Ada special edition gitu atau mungkin ada big sale 90%? Itu namanya donasi. 90%. Kalau tahun kemarin memang kita biasanya kalau apa namanya ulang tahunnya Lawe nggak banyak yang, maksudnya bukan kegiatan yang terbuka banget gitu, biasanya internal. Tapi memang kalau tahun ini rencananya kami sudah soft launching untuk website, tapi tahun ini kita akan launch website baru kami gitu. Jadi nanti bisa diintip-intip dulu, itu sudah ada tapi mungkin masih apa yang belum ada keterangannya, apa masih kurang sedikit. Jadi sedang finishing. Jadi kalau memang ada yang belum komplit mohon dimaklumi gitu, tapi tanggal 3 Agustus ya nanti akan komplit. Ya, selamat ulang tahun untuk Lawe yang ke 21. Terima kasih. Terus kalau misalnya dari orang-orang di luar daerah atau di luar Yogyakarta gitu, beli produknya Lawe, pengen demok atau pegang secara langsung, walaupun itu kita bisa beli online sebetulnya, itu ada di mana? Ada nggak? Kalau mau komplit, mau enak di sini. Ya, kalau kebetulan teman-teman lagi di Jogja, atau misalnya kalau di Jakarta itu ada di Kemang, itu ada di Parara Store. Tapi kemudian kalau teman-teman yang biasa perjalanan ke luar negeri, bolak-balik itu ada di Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta ya. Itu ada di store-nya Plaza Bali. Nah, memang kebetulan kami kalau Sabtu Minggu dan tanggal merah kami tutup, tetapi di Jogja teman-teman tetap bisa mendapatkan produknya Lawe. Itu di via Pairotaman itu. Itu bisa. Kemudian ada di saya lupa. Nanti saking banyaknya. Nanti kayaknya ditambahkan di caption di bawah, gitu ya. Nanti akan ditambahkan di bawah. Saking banyaknya dan nggak main-main. Kira-kira. Tapi memang kalau mau enak sebenarnya, kalau misalnya teman-teman membutuhkan informasi paling cepat gitu, itu paling enak via WhatsApp. Jadi memang marketing kami memang lebih ini lewat WhatsApp. Ya nanti teman-teman bisa lihat di website atau di Instagram, itu ada tuh yang link ke WhatsApp, silahkan nanti lewat WhatsApp. Kalau misalnya ada yang pengen custom gitu, bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa ya? Kan Palu Gada kita. Apalah yang lu mau kita ada. Tas gitu bisa. Tapi memang jadi gini, custom bisa, tetapi kami itu punya prinsip empathical design. Apa itu? Ini yang belum muncul tadi ya. Jadi kami itu karena basisnya pendampingan, upskilling, knowledge juga, keterampilan juga gitu. Nah, tetapi kita tidak bisa memaksakan orang itu bekerja sesuai dengan yang kita mau sepenuhnya gitu. Jadi misalnya kita punya penjahit, apa mau istilahnya? Empathical design. Ya, saya juga kadang menyebutnya rada-rada istilah baru ini buat saya. Nah, misalnya ada penjahit yang dia khusus, dia cuma bisa jahit lurus. Nah, ya kita berarti bikin desain untuk dia yang jahitnya lurus-lurus aja. Tapi memang ada yang dia sudah mahir jahit bundar atau oval dan bisa simetris. Nah, itu yang memang khusus untuk yang produk-produk yang seperti itu. Jadi memang bagaimana kita memberikan pekerjaan kepada teman-teman penjahit itu kita sesuaikan dengan kemampuan mereka ya. Dan kami juga punya program juga sebenarnya untuk remaja putri dan ibu rumah tangga yang kebetulan belum memiliki pekerjaan, supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Kami buka kelas ya untuk
kelas menjahit karena memang basisnya kita jahit ya. Jadi kita bikin kelas, tapi memang ini tidak yang sepanjang tahun. Jadi biasanya satu kelompok nih ada 10 orang minimal. Mereka menginginkan atau deket-deket dari sini utamanya supaya memang kalau ini targetnya untuk kami juga menambah tim kerja ya. Itu, nah itu kami ajari bikin produk sesuai yang saat ini sedang kami butuhkan. Misalnya kayak kemarin kami butuh penjahit untuk bikin produk nih untuk boneka nih gitu. Nah, kami ajari mereka untuk bikin boneka. Saringan pertama 20 orang. 20 orang kita ambil 10. Kita ambil 10, kemudian dari 10 mereka dapat pelatihan lagi 4 kali pertemuan yang bagus, nanti masuk bisa mulai mengerjakan produknya Lawe. Dan bahkan dari saringan terakhir pun tuh kadang karena kami cukup ketat ya, bisa dibilang sangat rewel gitu dengan QC. Ya itu jadi kadang kualitas memang harus nomor 1. Iya betul, karena itu bukan kelebihan tetapi itu wajib. Ya, wajib. Nah itu ya yang misalnya 5 orang baru dia latihan awal-awal, terus ternyata nanti terakhir kali itu kadang bisa jadi cuma akhirnya 2 orang yang betul-betul menjahit untuk Lawe. Jadi ya, proses penyaringannya. Ya betul. Memang itu termasuk program, tapi juga yang kemudian itu support di bisnis. Ya betul sih, maksudnya nggak cuma sekedar memberikan pelatihan, tapi ada apa ya? Ya itu sama-sama menguntungkan. Kami mendapatkan apa namanya support dari situ, istilahnya. Ada challenge baru untuk teman-teman, tapi mereka juga mendapatkan peluang baru. Jadi cara yang menarik ya untuk mendapatkan karyawan baru atau partner ya, lebih ke partner mitra ya. Karena kalau teman-teman yang jadi gini, kalau kami itu yang bekerja di sini kan posisi sekarang kan hanya 13 orang. Penjahit itu hanya 1 di sini, ya sampel utamanya memang. Jadi yang lainnya penjahit lain itu home base. Kebanyakan memang ibu-ibu. Ya, ada beberapa yang laki-laki, tapi kebanyakan ibu perempuan gitu, ibu utamanya, supaya mereka bisa menyesuaikan dengan waktu kerja mereka. Kadang beberapa kalau lagi ngobrol itu mereka bangun jam 3 pagi untuk jahit, nanti subuh mereka masak segala macam antara sekolah, nyuci baju, baru mereka kerja jahit lagi. Ya seperti, jadi memang istilahnya apa, mother hour friendly atau apa, begitulah ya pokoknya. Pokoknya kira-kira supaya nanti apa namanya, mereka bekerja itu bisa menyesuaikan dengan waktunya mereka itu. Tetapi lagi-lagi nih mereka harus disiplin. Jadi misalnya dalam waktu tetap harus ada target. Iya, tetap harus target. Misalnya bikin ini waktunya 3 hari ya, dia harus selesai 3 hari. Jadi bagaimana kemudian dia menyesuaikan itu dengan waktunya. Gitu. Sibuk juga ternyata orang-orang Lawe, banyak sekali aktivitasnya, dan setiap masing-masing punya nggak cuman satu kemampuan ya, anggap ya berarti ya paruh gada itu tadi. Paruh gada. Oke, tak terasa kita sudah 1 jam ngobrol Mbak Ati, sudah melakukan marketing juga. Nah, mungkin terakhir event terdekat Lawe apa? Event terdekat Lawe nanti September Hari Tenun, Oktober Inakraf. Ya, jadi nanti kami akan ada pameran terbesar di Indonesia ya, Inakraf ya. Nanti di Oktober nanti akan di Jakarta. Ini karena kalau kemarin masih di CCC, tapi mudah-mudahan tahun ini juga masih di CCC juga. Ya, nanti isu mau pindah. Karena mereka pindah manajemen. Iya. Mereka pengelolaannya baru begitu. Tapi memang ya betul begitu. Jadi ya kita sambil tunggu info berikutnya. Untuk tanggal nanti pasti akan ada update di sosial media. Sip. Terima kasih Mbak Ati untuk ngobrolnya kali ini. Banyak sekali ya insight yang kita dapat. Jadi kita lebih tahu tentang kemudian jenis-jenis tenun dan pengembangan produk tenun. Dan teman-teman kalau misalnya yang di Jakarta, kalau misalnya mau mendapatkan produknya Lawe yang lengkap itu, bisa datang ke Inakraf di bulan Oktober. Informasinya nanti langsung cek aja di sosial medianya Lawe.
Terima kasih Mbak Ati, pokoknya sukses untuk semua kegiatan-kegiatannya di Lawe, jualannya, programnya, terus sekolahnya, pokoknya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman semuanya, sampai ketemu di podcast. Salam Lawe.